Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema tantangan tauhid dalam kehidupan masyarakat pada mata kuliah akidah. Pada kelompok 1 ini ada Tursina Zifana Muzakir dan saya Rahni Nilam Timur. Materi kali ini adalah definisi tauhid yang akan dipresentasikan oleh Tursina. Untuk Tursina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nilam atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tauhid. Definisi tauhid itu berasal dari dari bahasa Arab, yaitu tauhid, di mana konsep tauhid ini adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan bahwa keesaan Allah, sebuah sumpah akan kesetiaan dan kepercayaan yang mutlak tentang Allah yang Maha Esa. Dengan meyakini akan keesaan Allah, maka seorang Muslim tidak akan lagi meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga seluruh hidupnya akan senantiasa dipersembahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang Muslim akan mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dengan keyakinan yang kuat pula. Dari segi bahasa, tauhid ialah mentauhidkan sesuatu, berarti menjadikan sesuatu itu esa. Dari segi syar'i tauhid ialah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang Allah sendiri tetapkan melalui nabi-nabi, yaitu dari segi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Maksud dari kata menyembah di ayat ini ialah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kedudukan tauhid dalam Islam sangatlah fundamental, karena dari pemahaman tentang tauhid itulah keimanan seorang muslim mulai tumbuh. Konsep tauhid dalam Islam merupakan salah satu pokok ajaran yang tidak dapat diganggu-gugat dan sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang. Apabila pemahaman tentang tauhid seseorang tidak kuat, maka akan goyah pula pilar-pilar keislamannya secara menyeluruh. Mengesahkan Allah atau tauhid dan menolak menyekutukannya, syirik adalah doktrin penting dalam Islam, dan masalah ini disepakati oleh seluruh umat Muslim. Tauhid ini mempunyai beberapa peringkat, yaitu yang pertama, ada tauhid dalam zat Allah. Maksudnya Allah itu esa dan tidak ada yang mampu menyamainya. Yang kedua, tauhid dalam penciptaannya. Di sini dimaksudkan bahwa Allah adalah pencipta yang sebenarnya dan tidak ada pelaku atau makhluk yang bertindak sendiri tanpa ada pengetahuan dari Allah. Yang ketiga, ada tauhid dalam hal rububiyah dan pentadbriannya, yaitu bahwa Allah semesta ini diatur oleh mudabbir atau pengelola tunggal, yaitu Allah. Yang keempat, ada tauhid dalam penetapan hukum dan perundang-undangannya. Maksudnya di sini adalah hanya Allah yang berhak menetapkan hukum, adapun ulama dan fuqaha yang menyusun butir-butirnya, perundang-undangan yang dibutuhkan masyarakat muslim. Dalam penyusunan ini harus merujuk pada kerangka peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kelima, ada tauhid dalam hal ketaatan, yakni di mana tiada siapapun yang wajib ditaati dan diikuti perintah-perintahnya. Adapun ketaatan kepada selain Allah itu harus sesuai dengan aturan dan perintahnya. Yang keenam, ada tauhid dalam hal kekuasaan pemerintah. Pengaturan dan kekuasaan pemerintah harus sesuai dengan izin Allah dan memperoleh pengesahannya. Dan yang terakhir, ada tauhid ibadah, di mana tauhid ini dimaksudkan adalah ibadah tujuannya itu ditunjukkan hanya untuk Allah semata. Slide selanjutnya nih, Lan.
Ya, di sini ada dua cara yang harus diketahui untuk kita bisa mengenal kepada Allah. Yang pertama ada ada ayat kauniyah, di mana ayat kauniyah ini adalah tanda-tanda tentang kekuasaan Allah yang ada di alam, seperti yang berdiri dari alamiah, yaitu seperti fenomena alam, dan ijtimaiyah, fenomena sosial. Dan yang kedua ada ayat kauliyah, di mana ayat ini menyatakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu yang dapat di dalam Al-Quran itu bisa memahami dengan memahami Asmaul Husna. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada tempat bersandar, berlindung, dan berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan dari Allah. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal, dan dengan hakikat syariat melarang kita menyadarkan diri pada usaha itu supaya tetap bersandar pada karunia Allah. Konsep ini melahirkan konsep tawakal, di mana selepas kita usaha, tetap kita perlu kepada Allah. Tauhid bukanlah sekadar ucapan la ilaha illallah. Walaupun ucapan tersebut merupakan sebagian daripadanya, tetapi tauhid itu adalah nama untuk pengertian yang agung dan ucapan yang mempunyai arti yang besar, lebih besar dari semua pengertian. Tauhid ialah pembebasan terhadap penyembahan kepada semua yang bukan kepada Allah dan penerimaannya dengan hati serta kepada Allah semata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nilam. Terima kasih, Tusmina. Kemudian di sini ada pembagian tauhid dalam Islam. Pembagian ini terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah lah pencipta dan pemelihara alam semesta. Kemudian tauhid uluhiyah yaitu beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah. Dan tauhid asma wa sifat yaitu beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang baik atau asmaul husna yang sesuai dengan keagungannya. Kemudian ada pengaruh tauhid terhadap kehidupan sebagai seorang muslim. Tauhid adalah akar dari keimanan seorang muslim. Dengan tauhid yang kuat, maka seorang muslim akan mampu menjalankan proses pengembangannya kepada Allah tanpa merasa berat dan terpaksa. Karena hanya satu tujuan mereka hidup, yaitu keinginan mereka untuk bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Implementasi penghambaan mutlak pada Allah tersebut terwujud dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim, mulai hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan lainnya, serta hubungan manusia dengan alam. Ketiga hubungan tersebut akan terwujud secara selaras dan harmonis, karena memang itulah perintah Allah. Dengan mempunyai akidah yang kuat, maka seluruh rintangan hidup dapat dilalui dengan baik dan ringan. Di era modern ini, dengan berbagai tantangan dan pengaruh global, seorang muslim harus mempunyai tauhid yang kuat. Hal itu disebabkan tantangan dan pengaruh global yang datang banyak memuat unsur-unsur negatif yang anti tauhid. Manakala seorang muslim dihadapkan pada kesenangan dunia sebagai muatan dunia kapitalis, maka manusia membutuhkan benteng untuk mempertahankan diri dari arus negatif globalisasi tersebut. Tantangan bertauhid dalam masyarakat. Pengaplikasian tentang tauhid pada masa sekarang serta berhubungan dengan sosial, budaya, dan politik harus didasari oleh ketauhidan, keimanan, ketakwaan kepada Allah yang harus kuat tertanam dalam jiwa dan kolbu pada seorang muslim, sehingga tidak akan menurun kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Allah, serta tidak mengenal fluktuasi suatu nilai keimanan seorang muslim. Walaupun di zaman modern ini, pada masa sekarang ini, tauhid dengan serangkaian nilai yang dikandungnya mendapatkan tantangan yang cukup besar, di mana konsep tauhid tidak cukup hanya dipahami sebagai doktrin semata yang ternyata tidak mampu menjawab persoalan zaman hari ini. Sebagai muslim,
Tidaklah cukup kalimat tauhid tersebut hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan dan diyakini dalam hati, tetapi harus dilakukan dalam bentuk perbuatan baik. Karena di Indonesia mayoritas adalah Muslim, maka implementasi sikap hidup tauhid sangat dituntut dari setiap Muslim dalam menyehatkan sistem dan memperdayakan rakyat di berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan penting lainnya. Umat Islam secara kolektif dan orang-orang Islam dituntut untuk menjadi teladan yang terbaik dalam mempraktikkan kehidupan dan membentuk bangunan sosial yang solih sebagai pancaran sikap hidup tauhid. Tidak jarang terjadi kecenderungan secara formal seseorang itu bertauhid dalam artian tidak menjadi musyrik, tetapi dalam kehidupan sosial mempraktekkan hal-hal yang bertentangan dengan esensi dan makna tauhid. Sebagai Muslim, tidaklah cukup kalimat tauhid hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan atau lisan. Sesuai dengan dalil di bawah ini, yaitu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Hal ini sama saja seperti Nah, kemudian ada akibat negatif dari kejahilan ilmu tauhid dalam hidup manusia, yang itu adalah orang yang tidak mengenal penciptanya, seperti orang yang buta di dunia. Ia tidak tahu mengapa ia diciptakan atau apa hikmahnya keberadaannya di atas bumi ini. Kedua, siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia hanya memikirkan kepentingannya di dunia saja. Yang terakhir, bila kejahilan terhadap ilmu tauhid ini merata di masyarakat, maka akidah atau keyakinan masyarakat akan rusak. Ada pula contoh pada tantangan bertauhid di kalangan masyarakat, seperti berita yang lagi viral, ialah pawang hujan. Pawang hujan adalah sebutan untuk seseorang yang dipercayai memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Di Indonesia, istilah pawang hujan ini sudah dikenal sejak dulu. Dalam perspektif Islam, pawang hujan termasuk kategori perdukunan, menggunakan jasanya termasuk larangan keras. Ada hadis Rasul yang artinya, barang siapa yang mendatangi peramal, lalu dia menanganinya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hal ini sama seperti perbuatan syirik yang bisa mengakibatkan orang yang mempercayainya menjadi murtad. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat diambil ketika kita mempelajari ilmu tauhid jika akan diamalkan dalam suatu ruang lingkup masyarakat, seperti rela atas pemberian Allah untuk dirinya mengenai rezeki, kedudukan, dan lain-lain. Rasa harga diri dan menghargai orang lain, rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Maka dari itu, semua masyarakat harus memiliki tauhid dan diharapkan saling melindungi sesama masyarakat agar saling terjalinnya kualitas yang baik. Menjaga kemakmuran dalam suatu kelompok masyarakat itu penting dan harus dilandasi dengan tauhid. Seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan tauhid dengan meyakini bahwa Allah itu esa, tetapi juga harus menjalankan perintahnya dan peka terhadap urusan kemanusiaan, sehingga muncul keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Hal inilah yang disebut sebagai amal soleh. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.